Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih Anda merasa prioritas hidup mulai bergeser seiring bertambahnya usia? Hal-hal yang dulu terasa penting, seperti punya banyak teman dan lingkaran pergaulan yang luas, mungkin sekarang nggak lagi terasa sama. Dan inilah kenyataannya, Anda sebenarnya tidak butuh banyak teman setelah usia 70. Mungkin kedengarannya mengejutkan, tapi kalau kita lihat lebih dekat, Anda akan mengerti alasannya. Merangkul kemandirian dan fokus pada kebahagiaan diri sendiri bisa jadi salah satu keputusan terbaik yang pernah Anda buat. Dalam video ini, kita akan membahas 6 alasan kenapa pertemanan tidak lagi seesensial dulu di usia senja. Kita akan mengungkap bagaimana cara pandang, kebebasan pribadi, dan bahkan kesehatan Anda bisa membaik saat Anda berhenti mengkhawatirkan pertemanan yang tidak lagi memberikan manfaat. Ini bukan tentang kesepian, tapi tentang menjalani hidup dengan cara Anda sendiri. Bebas dari ekspektasi dan kewajiban yang tidak perlu dari hubungan sosial. Tonton terus sampai akhir, karena Anda mungkin akan menyadari bahwa melepaskan tekanan untuk menjaga pertemanan tidak hanya membebaskan, tapi juga bisa mengubah cara Anda melihat diri sendiri dan masa tua Anda menjadi lebih baik. Yuk, kita mulai. Poin 1. Anda tidak perlu membuktikan diri kepada siapapun. Alasan pertama, yang paling utama, adalah karena Anda sudah melewati fase hidup di mana validasi sosial itu penting. Coba pikirkan kembali saat Anda masih muda. Seringkali pertemanan itu berputar di sekitar pembuktian diri, berusaha menyesuaikan diri, atau menjaga penampilan. Entah itu untuk membuat kesan yang baik di depan rekan kerja, menjaga lingkaran pergaulan, atau memastikan Anda selalu diikutsertakan dalam acara. Selalu ada tekanan untuk terlihat dan diterima. Tapi sekarang di usia ini, semua itu tidak lagi diperlukan. Anda sudah membangun warisan Anda sendiri, dan pendapat orang lain tidak lagi memiliki bobot yang sama. Di usia ini, Anda sudah cukup tahu bahwa kepuasan sejati tidak datang dari pengakuan orang lain, tapi dari dalam diri sendiri. Tidak ada lagi kebutuhan untuk mengejar pertemanan demi status, reputasi, atau kedudukan sosial. Anda adalah Anda, dan Anda tidak butuh validasi dari orang lain untuk mengonfirmasinya. Banyak orang muda menghabiskan waktu mereka mengkhawatirkan bagaimana mereka dilihat orang lain. Apakah mereka disukai, dikagumi, atau dihormati. Tapi saat Anda mencapai usia senja, Anda menyadari bahwa semua itu tidak menentukan nilai diri Anda. Anda sendiri yang menentukan nilai Anda, dan Anda tidak butuh sekelompok orang di sekitar Anda untuk menguatkannya. Bayangkan saja, ada seseorang yang sepanjang hidupnya menghabiskan waktu mengejar karir. Dia selalu dikelilingi oleh orang-orang, rekan kerja, kenalan, dan yang disebut teman. Tapi kebanyakan hubungan itu dibangun atas dasar kenyamanan kerja, bukan hubungan tulus. Begitu dia pensiun, pertemanan itu memudar. Awalnya, dia merasa perlu untuk menghubungi mereka agar hubungan tetap terjaga. Tapi kemudian dia menyadari, kenapa aku harus berusaha keras untuk pertemanan yang hanya ada karena pekerjaan? Kenapa harus mengejar hubungan yang sebenarnya tidak bermakna? Alih-alih mencoba mempertahankan pertemanan karena kebiasaan, dia mengalihkan fokusnya ke dalam diri. Dia mulai meluangkan waktu untuk hobi pribadi, menemukan kembali minat lama, dan yang paling penting, dia berhenti peduli dengan pendapat orang lain. Dia merasa lebih bebas tanpa tekanan untuk menjaga pertemanan. Tidak ada lagi basa-basi yang dipaksakan, tidak ada lagi kewajiban sosial, tidak ada lagi rasa khawatir apakah orang lain menyukainya atau tidak. Dia hanya menjalani hidup untuk dirinya sendiri, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, itu terasa sangat baik. Dan itulah kuncinya. Ketika Anda tidak lagi mencari validasi dari orang lain, Anda mulai menyadari berapa banyak energi yang terbuang untuk pertemanan yang tidak memberikan nilai nyata bagi hidup Anda. Anda tidak perlu membuktikan diri kepada siapapun lagi. Satu-satunya orang yang perlu Anda pertanggungjawabkan adalah diri Anda sendiri. Poin 2. Kedamaian lebih berharga daripada bergaul. Seiring bertambahnya usia, ada sesuatu yang berubah. Kedamaian mulai terasa jauh lebih berharga daripada bergaul. Saat Anda muda, berada di tengah keramaian, acara, dan percakapan mungkin terasa seperti bagian dari hidup yang penuh. Tapi seiring berjalannya waktu, Anda mulai menghargai sesuatu yang lebih, ketenangan. Dan bukan sembarang ketenangan, tapi ketenangan yang memungkinkan Anda benar-benar merasa nyaman, bebas dari drama yang tidak perlu, kewajiban, dan kelelahan sosial. Banyak pertemanan, bahkan yang baik, datang dengan tanggung jawab tertentu. Ada panggilan yang harus dibalas, undangan yang harus diterima, dan ekspektasi yang tidak terucap untuk terus berhubungan. Bukan berarti pertemanan itu buruk, hanya saja pada titik tertentu, mereka bisa terasa seperti usaha yang lebih besar daripada nilainya. Kenyataannya, Anda tidak harus menghabiskan waktu mencoba mengikuti orang lain. Anda tidak harus merasa berkewajiban untuk selalu ada hanya karena seseorang mengharapkannya. Anda telah mencapai tahap hidup di mana waktu adalah milik Anda, dan Anda yang memutuskan bagaimana cara menghabiskannya. Ambil contoh,
Sebut saja seorang wanita berusia 74 tahun yang dulunya punya lingkaran pertemanan yang besar. Makan siang bersama, grup chat, kumpul-kumpul liburan, jadwalnya selalu penuh. Tapi seiring berjalannya waktu, dia menyadari banyak interaksi sosial ini terasa menguras energi, alih-alih memberikan kepuasan. Percakapan mulai terasa berulang, cerita yang sama diulang-ulang, beberapa teman hanya menelpon untuk mengeluh, yang lain sepertinya lebih tertarik pada gosip daripada diskusi yang bermakna. Kegembiraan persahabatan perlahan berubah menjadi rutinitas yang tidak lagi dia nikmati. Suatu hari, dia memutuskan untuk mengambil langkah mundur. Dia berhenti merasa bersalah karena menolak undangan yang tidak membuatnya antusias. Dia melepaskan tekanan untuk segera membalas setiap telepon atau pesan. Sebaliknya, dia mulai merangkul ketenangan. Dia menemukan bahwa waktu yang dulu dihabiskan untuk mengatur pertemanan, kini menjadi miliknya untuk digunakan sesuka hati. Dia berjalan lebih jauh, menghabiskan waktu di alam, membaca buku yang sudah lama ingin dibaca. Yang terpenting, dia menyadari bahwa kesendirian itu tidak sama dengan kesepian, melainkan kedamaian. Dan itulah indahnya usia ini. Anda tidak lagi diwajibkan untuk mengisi hari-hari Anda dengan aktivitas atau percakapan terus-menerus hanya untuk merasa terhubung. Anda bisa menikmati kebersamaan dengan diri sendiri tanpa perlu validasi terus-menerus dari orang lain. Anda bisa memilih kedamaian daripada tekanan. Jadi jika Anda pernah merasa bersalah karena menarik diri dari kewajiban sosial, ingatkan diri Anda tentang hal ini. Anda tidak menarik diri dari kehidupan, Anda merangkul jenis kepuasan baru, jenis kepuasan yang datang dari dalam diri dan tidak bergantung pada orang lain. Poin 3. Lebih sedikit pertemanan berarti lebih sedikit kekecewaan. Salah satu pelajaran tersulit dalam hidup adalah menyadari bahwa tidak semua orang yang Anda sebut teman benar-benar ada untuk Anda. Selama bertahun-tahun, Anda mungkin pernah mengalaminya. Teman-teman yang dulu dekat tiba-tiba menjauh, teman-teman yang menjadi jauh saat Anda paling membutuhkannya, atau hubungan yang ternyata hanya satu arah. Dan saat Anda mencapai usia 70, Anda mulai mengerti bahwa pertemanan yang lebih sedikit tidak hanya berarti kewajiban sosial yang lebih sedikit, tapi juga kekecewaan yang lebih sedikit. Pertemanan, sekuat apapun, datang dengan ekspektasi. Ada ekspektasi untuk saling menanyakan kabar, untuk selalu ada, untuk memberikan dukungan. Tapi apa yang terjadi ketika ekspektasi itu tidak terpenuhi? Kekecewaan. Anda menelpon seseorang tapi mereka tidak menelpon kembali. Anda berusaha tapi mereka tidak membalas. Anda menemukan diri Anda memberi lebih banyak daripada yang Anda terima. Dan di usia ini, apakah Anda benar-benar butuh stres seperti itu? Jawabannya adalah tidak. Ambil contoh, seseorang berusia 78 tahun yang telah melihat pertemanan datang dan pergi. Beberapa berakhir secara alami, yang lain memudar karena dia menyadari bahwa selalu dia yang berusaha. Ada orang yang dia kenal selama puluhan tahun yang tiba-tiba menjadi terlalu sibuk dengan urusan mereka, atau terlalu tidak tertarik untuk menjaga hubungan yang nyata. Awalnya, itu menyakitkan. Dia bertanya-tanya apa yang salah. Tapi kemudian dia menyadari sesuatu. Bukan dia yang coba, dia hanya berhenti menoleransi pertemanan yang tidak menimbal balikan. Itu intinya. Ketika Anda melepaskan gagasan bahwa Anda membutuhkan sekelompok besar teman, Anda juga melepaskan kekecewaan yang datang dari ekspektasi yang tidak terpenuhi. Anda tidak lagi harus merasa frustasi ketika seseorang tidak menanyakan kabar. Anda tidak harus merasa kecewa ketika sebuah pertemanan memudar. Sebaliknya, Anda bisa fokus pada orang yang paling penting dalam hidup Anda, diri sendiri. Ini tidak berarti Anda harus mengisolasi diri. Ini hanya berarti Anda memilih kualitas daripada kuantitas. Alih-alih mempertahankan daftar panjang kenalan, Anda memprioritaskan hubungan yang benar-benar penting. Hubungan yang membawa sukacita dan tidak membutuhkan usaha keras untuk dipertahankan. Entah itu keluarga, teman seumur hidup, atau bahkan hanya hubungan yang kuat dengan diri sendiri. Itulah hubungan yang benar-benar berarti. Poin 4 dan 5. Waktu Anda menjadi lebih berharga dan kebersamaan sejati datang dari dalam diri. Saat Anda semakin tua, Anda mulai menyadari bahwa waktu adalah sumber daya paling berharga yang Anda miliki. Di masa muda, mungkin terasa seperti selalu ada lebih banyak waktu. Lebih banyak waktu untuk dihabiskan bersama teman. Lebih banyak waktu untuk berinvestasi dalam lingkaran sosial. Tapi saat Anda mencapai 70, perspektif Anda bergeser.
Anda mulai melihat bahwa setiap jam, setiap hari, setiap momen itu berharga. Dan ketika Anda memahami nilai sejati dari waktu Anda secara alami menjadi lebih selektif tentang bagaimana Anda menghabiskannya. Persahabatan, meskipun bisa sangat memuaskan, juga membutuhkan waktu dan usaha. Ada panggilan yang harus dilakukan, kunjungan yang harus dijadwalkan, rencana yang harus dipatuhi. Dan meskipun beberapa hubungan layak dipertahankan, banyak yang hanyalah kebiasaan yang kita bawa dari masa lalu. Hubungan yang kita pertahankan karena kewajiban daripada kenikmatan sejati. Pada tahap hidup ini, Anda memiliki hak untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah ini cara saya ingin menghabiskan waktu saya? Apakah pertemanan ini menambah kebahagiaan saya atau terasa seperti hal lain yang harus saya lakukan? Pikirkan seseorang yang dulunya memiliki kehidupan sosial yang sangat aktif. Jadwalnya dipenuhi dengan makan malam, acara-acara, dan telepon rutin. Tapi seiring berjalannya waktu, dia mulai merasa berbeda. Percakapan panjang yang dulu menyenangkan, kini terasa menguras. Acara kumpul-kumpul yang dulu seru, mulai terasa seperti kewajiban. Suatu hari, saat dia duduk di makan siang lain yang penuh dengan basa-basi, dia menyadari sesuatu. Dia tidak ingin menghabiskan waktunya seperti ini lagi. Jadi, dia membuat perubahan. Dia berhenti mengatakan ya karena kebiasaan, dan mulai mengatakan tidak ketika dia tidak merasa ingin pergi. Alih-alih menghabiskan berjam-jam mendengarkan gosip atau keluhan, dia mendedikasikan waktunya untuk hal-hal yang benar-benar membawa sukacita. Membaca, berjalan, belajar hal-hal baru, dan hanya menikmati ketenangan kebersamaan dengan dirinya sendiri. Dan yang mengejutkan, dia tidak merasa kesepian. Faktanya dia merasa lebih puas daripada sebelumnya karena dia menghabiskan waktunya dengan cara yang penting baginya, bukan dengan cara yang diharapkan orang lain. Dan ini membawa kita ke poin berikutnya. Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang menjadi tua adalah bahwa Anda membutuhkan banyak teman untuk bahagia. Tapi kenyataannya kebersamaan paling penting yang bisa Anda miliki adalah yang Anda bangun dengan diri sendiri. Saat Anda mencapai 70, Anda sudah menghabiskan puluhan tahun untuk belajar, tumbuh, dan berkembang. Anda mengenal diri sendiri lebih baik daripada orang lain. Dan dengan kesadaran diri itu, datanglah sebuah realisasi yang luar biasa. Anda sudah cukup. Sepanjang sebagian besar hidup kita diajarkan untuk mencari teman di luar diri kita. Kita diberitahu bahwa bersosialisasi adalah kunci kebahagiaan, bahwa kesepian adalah sesuatu yang harus ditakuti. Tapi ada perbedaan antara sendirian dan kesepian. Beberapa orang yang paling bahagia di usia senja adalah mereka yang merangkul kesendirian, bukan sebagai isolasi, tapi sebagai kesempatan untuk penemuan diri, refleksi, dan kedamaian. Ada seorang wanita berusia 76 tahun yang dulunya percaya bahwa dia harus mengelilingi dirinya dengan orang-orang agar merasa puas. Dia selalu membuat rencana, menghubungi teman-teman, dan mengisi hari-harinya dengan aktivitas. Tapi setelah beberapa saat dia mulai menyadari sesuatu. Meskipun aktif secara sosial, dia sering merasa lelah alih-alih terangkat. Dia menyadari bahwa banyak persahabatannya didasarkan pada rutinitas, bukan hubungan yang tulus. Dan yang lebih buruk, dia mendapati dirinya terus-menerus menyesuaikan diri agar cocok dengan percakapan, mengikuti ekspektasi sosial dan menghindari perasaan tersisih. Lalu suatu hari, dia berhenti. Dia memutuskan untuk menghabiskan waktu dengan diri sendiri, seperti dia menghabiskan waktu dengan teman dekat. Melakukan hal-hal yang dia sukai, mendengarkan pikirannya sendiri, menikmati kebersamaan dengan dirinya sendiri. Dan yang mengejutkan, dia merasa lebih ringan, bahagia, dan lebih damai daripada bertahun-tahun sebelumnya. Itulah yang tidak disadari banyak orang. Kebersamaan sejati bukanlah tentang berapa banyak orang yang Anda miliki di sekitar Anda. Ini tentang seberapa nyaman Anda dengan diri sendiri. Saat Anda berhenti bergantung pada orang lain untuk hiburan, validasi, atau percakapan, Anda membuka tingkat kebebasan yang tidak pernah dialami kebanyakan orang. Anda tidak lagi membutuhkan gangguan eksternal untuk mengisi waktu Anda. Anda menjadi sumber sukacita, kebijaksanaan, dan kepuasan Anda sendiri. Poin 6. Melepaskan membuka pintu ke hidup yang lebih memuaskan.
Salah satu hal paling kuat yang dapat Anda lakukan setelah 70 adalah melepaskan. Lepaskan tekanan untuk mempertahankan pertemanan yang tidak lagi membawa sukacita. Lepaskan gagasan bahwa lingkaran sosial Anda menentukan nilai diri Anda. Lepaskan keyakinan bahwa sendirian berarti kesepian. Karena saat Anda melepaskan ekspektasi ini, Anda membuka pintu menuju kehidupan yang lebih sederhana, lebih bebas, dan jauh lebih memuaskan. Banyak orang mempertahankan pertemanan karena kebiasaan, bahkan ketika hubungan itu tidak lagi menambah nilai bagi hidup mereka. Mereka menghadiri pertemuan yang tidak mereka nikmati, menjawab panggilan karena kewajiban, dan menjaga penampilan hanya karena itulah yang selalu mereka lakukan. Tapi bagaimana jika Anda tidak harus melakukan semua itu? Bagaimana jika Anda memberi diri Anda izin untuk melepaskan pertemanan yang terasa seperti pekerjaan, dan sebaliknya fokus pada hal-hal yang benar-benar membawa kebahagiaan bagi Anda? Pikirkan seseorang berusia 70-an yang dulunya percaya bahwa tetap aktif secara sosial adalah kunci untuk menua dengan baik. Dia berusaha untuk tetap berhubungan dengan teman-teman lama, bahkan ketika pertemanan itu menjadi jauh atau dangkal. Dia mengisi hari-harinya dengan kewajiban sosial, berpikir bahwa tetap sibuk berarti tetap merasa puas. Tapi suatu hari, dia menyadari sesuatu. Dia tidak menikmatinya. Percakapan terasa berulang, pertemuan terasa seperti rutinitas, dan jauh di lubuk hatinya, dia merasa lebih lelah daripada terhubung. Jadi dia membuat pilihan. Dia berhenti memaksakan pertemanan yang tidak lagi terasa bermakna. Sebaliknya, dia mulai memprioritaskan apa yang benar-benar penting baginya. Dia menghabiskan lebih banyak waktu di luar ruangan, fokus pada kesehatannya, belajar hal-hal baru, dan merangkul kebebasan yang datang dengan tidak harus memenuhi ekspektasi siapapun. Dan dengan melakukan itu, dia menemukan sesuatu yang luar biasa. Dia merasa lebih ringan, lebih bahagia, dan lebih damai dari sebelumnya. Itulah intinya tentang melepaskan. Itu tidak berarti menutup diri dari dunia. Itu berarti menciptakan ruang untuk apa yang benar-benar memuaskan Anda. Itu berarti menyadari bahwa kebahagiaan Anda tidak terikat pada berapa banyak orang yang Anda miliki di sekitar Anda, melainkan seberapa selaras Anda dengan kehidupan yang benar-benar ingin Anda jalani. Dan inilah yang terjadi ketika Anda merangkul pola pikir ini. Anda berhenti mengkhawatirkan siapa yang ada dalam hidup Anda dan mulai fokus pada apa yang membawa sukacita bagi Anda. Anda mulai menghargai hal-hal kecil, bangun di pagi yang tenang, menikmati hobi tanpa gangguan, merasa damai dengan pikiran Anda sendiri. Anda menyadari bahwa kepuasan tidak datang dari mempertahankan pertemanan karena tugas, tapi dari menjalani hidup dengan cara yang terasa alami dan bermakna bagi Anda. Saat kita mengakhiri video ini, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan apa yang telah kita diskusikan. Gagasan bahwa Anda tidak butuh banyak teman setelah 70 bukanlah tentang isolasi. Ini tentang kebebasan. Ini tentang melepaskan kewajiban yang tidak perlu, memilih kedamaian daripada tekanan, dan merangkul kehidupan yang benar-benar ingin Anda jalani. Sekarang, Anda telah melihat bagaimana menjauh dari pertemanan yang tidak lagi melayani Anda sebenarnya dapat membawa lebih banyak kegembiraan, lebih banyak waktu, dan lebih banyak kepuasan daripada yang Anda duga. Apa yang paling menonjol bagi Anda? Alasan mana yang paling beresonasi dengan Anda? Mungkin Anda sudah mulai melepaskan pertemanan yang terasa lebih banyak kerja daripada kegembiraan. Mungkin Anda telah menyadari betapa Anda menikmati kebersamaan dengan diri sendiri ketika Anda memberi diri Anda kesempatan. Atau mungkin video ini memberi Anda perspektif baru tentang mengapa tidak apa-apa untuk memprioritaskan diri sendiri. Kami ingin mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini dan bagaimana Anda berencana untuk menerapkannya dalam hidup Anda. Pikiran Anda penting bagi kami, jadi jangan ragu untuk membagikannya. Jika Anda menyukai video ini dan merasa bermanfaat, silakan sukai, berlangganan, dan bagikan. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang baik untuk menginformasi dan menginspirasi Anda. Terima kasih telah menonton, dan kami berharap dapat melihat Anda di video berikutnya.